Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di sini. Hai Teams, apa kabar semuanya? Hari ini aku akan membawakan sebuah kisah horor dari tanah Jawa, tepatnya dari Jawa Barat. Ini adalah kisah dari Asep dari Jawa Barat tentang dirinya yang menjadi tumbal pesugihan dari atasannya sendiri, yaitu Ibu Diana, saat bekerja di sebuah pabrik di daerah Jawa Barat. Kisah ini terjadi pada tahun 2009 akhir, bermula saat Asep yang baru saja tamat sekolah mencari pekerjaan ke sana ke sini, tapi nggak kunjung mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya Asep ditawari pekerjaan nih oleh salah seorang tetangganya yang namanya Pak Diman. Asep dan ambunya atau ibunya kenal baik nih dengan Pak Diman. Pak Diman dan istrinya dikenal baik dan sering membantu tetangga. Asep ditawari untuk bekerja di sebuah pabrik dengan job desk-nya di stasiun pencetakan kerupuk. BTW pabrik yang dimaksud adalah pabrik kerupuk ya. Awalnya Asep merasa ragu nih untuk menerima tawaran tersebut karena ia mendengar desas-desus bahwa pabrik tersebut memberikan tumbal setiap tahun alias pesugihan demi menopang keberlangsungan hidup dari pabrik tersebut. Nah, kalau channel ini pun perlu ditopang keberlangsungan hidupnya. Dengan cara apa? Subscribe, dan like, dan aktifkan loncengnya. Nah, sebenarnya wajar kan kalau pabrik kerupuk tersebut mengalami penurunan. Karena pabrik itu merupakan pabrik lama, dikelola dengan cara-cara lama. Tentu aja tergerus oleh teknologi yang semakin berkembang. Kalau mau dapat cuan, harusnya pergilah ke jasa konsultan, bukan malah bersekutu dengan setan. Cakep. Kalian tahu sendiri kan kalau setan itu dulu adalah makhluk yang pintar. Nih, simak videonya di sini. Tapi pintarnya itu lebih kelicik sekarang. Makanya dia menghasut Nabi Adam untuk keluar dari surga juga. Kan memang setan itu. Nah, balik lagi. Singkat cerita, akhirnya Asep menerima tawaran Pak Diman tersebut. Karena suara token listrik dan perutnya makin bersaut-sautan bunyinya. Pak Diman juga bilang, jangan pikirkan gosip-gosip yang sering kamu dengar. Fokus aja sama masa depan kamu, sama masa depan ibu kamu. Akhirnya, berbekal doa ibu, Asep pun menjalani hari-hari di pabrik dengan baik, dan dia segera dapat beradaptasi dengan teman-temannya di pabrik. Nah, tepat 1 bulan setelah bekerja di pabrik, Asep mendengar kabar nih kalau salah seorang temannya ada yang meninggal secara tiba-tiba. Nggak diketahui sakitnya apa. Asep pun bersama teman-temannya datang nih untuk melayat. Begitu pula si ibu bos, Ibu Diana. Terlihat beliau memberikan santunan berupa uang kepada keluarga karyawan itu. Setahun berlalu, tiba-tiba Asep merasa ada yang aneh nih dengan sikap bosnya itu, atau Ibu Diana, yang tiba-tiba saja menjadi baik dan perhatian. Sering membawakan Asep makanan, dan juga kadang suka centil gitu ke Asep, kayak bilang, Asep, ini makanan teteh yang bikin loh, ntar kamu makan ya. Kayak gitulah, kegatelan. BTW, Ibu Diana ini seorang janda ya. Jadi nih, kalau mendekati jam makan siang, si Ibu Diana ini akan secara rutin membawakan makanan untuk Asep. Hal itu terus dia lakukan sampai hampir sebulan. Sampai Asep ini sering diledekin nih sama teman-temannya juga karena hal itu. Mereka bilang si ibu butuh belayan kamu itu, Sep. Nah, kebetulan Asep ini kalau pas makan bareng teman-temannya sering ditemani nih oleh seekor kucing. Kucing biasa, kucing yang ada di sekitaran pabrik. Cuma waktu itu si kucing ini luka kakinya sampai pincang gitu. Dirawatlah sama Asep sampai akhirnya sembuh. Nah, pas jam makan siang, kucingnya tahu nih dan sering datang ikut makan siang bersama Asep. Jadi jatah makan siang Asep dari ibu bos ini sering dibagi 2 sama kucing itu. Setengah buat Asep, setengah buat kucing. Atau kadang kalau misalkan pas Asep dibekali makanan nih sama ambunya atau sedang puasa, jatah makan itu ya udah dikasih semua ke kucing itu. Nah, hingga sampai suatu hari si Ambu bilang nih ke Asep kalau dia udah seminggu ini sering bermimpi aneh. Ambu nyarios ke Asep, seminggu iya sering mimpi aneh. Kadang mimpi Asep didahar orai, kadang ningali Asep dibawa ku sosok gede panon berem, nuk nyeremin, yang Asep digebugan nepi getihan, yang nuk nyeremin, Asep digorok sirahna. Ini mohon maaf ya kalau bahasanya nggak pas. Mendengar perkataan dari ibunya, nyali Asep mikir juga kan, apalagi kalau dia mengingat-ingat cerita dari teman-temannya tentang rumor pesugihan yang dilakukan atasannya. Kata mereka setiap tahun selalu ada 7 orang yang meninggal secara tiba-tiba dengan waktu yang bersamaan. Apalagi atasannya belakangan ini kan berubah jadi ganjen ke dia. Sebenarnya Asep risih dengan kelakuan bosnya, tapi dia juga nggak bisa nolak ya kan. Aing mah bisa apa, kata Asep. Apalagi Pak Diman, tetangga Asep yang ngasih kerjaan itu selalu bilang ke Asep nih, rezeki ulah ditolak Sep, pamali, gitu kata Pak Diman. Dan kebetulan Pak Diman ini baru aja pindah nih ke divisinya Asep.
Nah, sebenarnya jiper juga kan nyali Asep kalau mengingat itu semua. Namun nih, lagi-lagi karena dorongan kebutuhan, Asep masih bertahan di pabrik itu. Paling nggak sampai hutang-hutang ayahnya yang dulu lunas lah gitu. Si Ambu pun makin sering berdoa dan tak lupa selalu menyuruh Asep untuk puasa, sholat jangan tinggal, tahajud, baca Al-Quran, surat Al-Muluk jangan lupa setiap malam. Hingga kemudian, tepat 2 minggu setelah percakapan itu, di suatu malam Jumat, setelah Isya, si Ambu mendengar ada suara gagak di atap rumah mereka. Diusirlah sama Ambu ya kan katanya kalau ada gagak harus diusir. Nah, setelah selesai sholat, mengaji, mereka pun lanjut tidur. Keesokan subuhnya, si Ambu bangun kan. Tapi kok tumben si Asep belum bangun? Biasanya setiap ajan subuh Asep ini selalu gercep gitu kan. Udah bangun, udah pompa air untuk wudhu ibunya. Nah, karena Asep belum bangun, diketuklah kamar Asep. Asep, bangun, ayo subuh. Gak ada jawaban. Dipanggil lagi. Asep, ayo bangun. Masih gak nyaut. Dibukalah sama Ambu. Nah, pas Ambu buka pintu, Ambu memegang tubuh Asep. Gemetar langsung tubuh Ambu. Karena ia mendapati Asep badannya udah dingin dan kaku. Dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka lebam. Mimpi buruk itu akhirnya terjadi. Asep ditemukan sudah tidak bernafas, Tins. Seketika si Ambu langsung menangis dia histeris yang membuat tetangga-tetangga berdatangan. Akhirnya hari itu juga prosesi pemakaman Asep dilakukan. Ambu cuma bisa diam sambil istighfar sambil megangin baju terakhir yang dipakai oleh Asep. Kemudian malam harinya Ambu bermimpi kalau Asep ini meminta tolong. Asep bilang gini ke Ambu, aku capek, badanku sakit semua. Nah, mendengar perkataan Asep, sontak Ambu langsung terbangun. Dahlah kan, nangis lagi si Ambu ini. Lalu Ambu pun bergegas wudhu dan sholat tahajud. Gak putus-putus doa Ambu untuk Asep. Ambu bilang gini, aku bersaksi ya Allah kalau Asep ini anak yang baik, tidak sekalipun dia membantahku atau menghatiku. Kalau ini takdir yang baik, maka ikhlaskan hati ini. Terus itu tiap malam Ambu mimpi, dan setiap Ambu mimpi, setiap kali juga Ambu bangun dan berdoa hal yang sama. Lalu apa nih sebenarnya yang terjadi pada Asep? Nah, ini dia masuk. Di hari Asep dinyatakan wafat, dia merasa ada seseorang yang membangunkannya. Tapi pas dia membuka mata, itu bukanlah Ambunya, melainkan sosok menyeramkan yang sering digambarkan Ambunya. Asep diseret untuk ikut ke sebuah tempat di dalam hutan. Di dalam hutan itu dia melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Di dalam hutan itu ia melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Ada manusia yang digantung sambil terus dipukulin. Ada banyak manusia yang tidak memakai baju berlalu lalang dengan kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang menjadi penarik macam kereta kencana, dijadikan macam kuda, ada yang dagingnya dicabik-cabik oleh manusia-manusia kerdil. Mereka terus bekerja siang dan malam. Makanan yang diberikan kepada mereka adalah belatung. Tapi anehnya mereka memakannya dengan sangat lahap. Gak ada seorang pun yang berbicara di sana. Semua diam dengan pandangan kosong yang memilukan. Nah, tugas Asep di sana adalah semacam bersih-bersih gitu. Jadi membersihkan lantai yang berlumuran darah, macam-macam lah, segala dibersihkan oleh Asep. Dan gak sekalipun Asep memakan makanan yang diberikan. Kian hari, kondisi fisik dan mental Asep makin down ya kan melihat itu semua. Lalu secara tiba-tiba dia melihat orang-orang yang kayaknya familiar. Itu kayak orang-orang yang pernah ia temui di pabrik. Termasuk ada nih salah satu temannya yang meninggal gak lama setelah Asep bekerja di pabrik itu. Seingat kan yang di awal tadi. Dalam keputusasaannya itu, Asep akhirnya menyadari bahwa ia dijadikan korban tumbal. Pada akhirnya Asep hanya bisa berdoa. Segala doa ia panjatkan, mulai dari doa Nabi Yunus, Adam, semua dia lakukan sambil terus mohon ampun. Surat-surat Al-Quran dia lafalkan sampai kering bibirnya, sampai hampir habis tenaganya. Lalu sayup-sayup dia mendengar suara ibunya mengaji, sekaligus diikuti oleh guncangan yang amat dahsyat. Dan tiba-tiba semuanya gelap. Pas Asep membuka mata, dia menemukan dirinya di sebuah hutan yang berbeda. Hutan yang disinari oleh cahaya matahari. Dan di sebelahnya ada seorang bapak-bapak nih dan anaknya yang sedari tadi berusaha membangunkan Asep. Singkat cerita, sehari setelah itu Asep pulang nih ke rumah. Dan gemparlah seluruh kampung melihat kepulangan Asep. Sang Ambu pun juga gak kalah kaget kan melihat kedatangan Asep. Meskipun Asep datang dengan tubuh yang sangat kurus sekali dan masih dengan luka-luka lebam di seluruh tubuhnya. Dahlah kan berurailah air mata Ambu ini sambil terus
terusan nih bersyukur, sujud syukur, ambu. Dan kemudian ada nih salah seorang tetua kampung datang untuk menjelaskan ke Asep kalau dia ini udah 3 hari dinyatakan meninggal dan dia sudah dikuburkan. Namun ya, pas makamnya digali ternyata isinya apa? Bebek pisang. Melihat hal itu, teranglah bagi mereka kalau Asep ini dijadikan tumbal pabrik seperti yang mereka takutkan selama ini. Tapi ada yang gak kalah mengejutkan. Di hari Asep ditemukan, ternyata si ibu bos, si ibu Diana itu meninggal Tims dengan mata terbelalak seperti orang ketakutan. Langsung tunai diganti. Terus ternyata Pak Diman, orang yang nawarin Asep pekerjaan itu, tingkah lakunya juga jadi aneh, kayak orang gila gitu, nggak mau pakai baju dan selalu seperti orang ketakutan. Nah, usut punya usut, ternyata selama ini si ibu bos atau ibu Diana itu kerjasama tim dengan Pak Diman. Pak Diman yang mencari orang untuk dijadikan tumbal dengan weton atau tanggal lahir yang sudah ditentukan, sedangkan ibu Diana yang tekan kontrak sama Junjun itu. Nah, karena Asep selamat, akhirnya ibu Diana lah yang menggantikan. Kalian masih ingat kan, kenapa tiba-tiba Pak Diman pindah ke divisinya Asep? Apakah adalah kebetulan yang direncanakan? Apakah supaya bisa memantau kalau Asep memakan makanan yang diberikan oleh Ibu Diana? Konon perantaranya adalah dari makanan itu, yang sebelum-sebelumnya juga gitu. Sebelum menumbalkan, si Ibu Diana ini akan memberikan makanan kepada orang-orang yang telah ditargetnya. Targetnya nggak ada yang selamat, karena memakan makanan dari Ibu Diana. Sedangkan Asep mungkin karena selalu bagi 2 kali ya sama kucingnya, atau karena doa-doa ibunya Asep sehingga Asep selamat. Tapi yang terpenting adalah Asep selamat. Yang jelas setelah sepeninggal ibu bos, pabrik pun bubar. Asep pun nggak tahu nih keberadaan kucing yang sering dia kasih makan di pabrik waktu itu. Oke, demikian tadi pengalaman menyeramkan dari Asep yang menjadi korban pesugihan walaupun gagal. Kalau kalian punya cerita-cerita yang lebih seram dan menegangkan, boleh nih untuk langsung email ke sini dengan subjek bikin merinding. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya agar aku selalu semangat untuk upload video-video baru. Assalamualaikum.